Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi bareng gue Adam. Dan seperti biasa kita akan mulai satu hal yang menarik dan juga dengan gestar yang seru juga pastinya. Di episode kali ini gue bakal ngulik lagi ngomongin soal dunia content creator, dan nanti juga bakalan ngobrol dengan gestar kita juga yang mungkin juga kalau bisa bilang juga kreator, tapi juga mungkin dia juga punya aktivitas lain yang kita juga bisa kulik juga dari dia. Dan hari ini seperti biasa kita akan ngobrolin satu topik bersama gestar kita, ada Nilo. Halo, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih, kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sebenarnya akhir-akhir ini banyak ya kesibukan, apalagi kemarin sempat ada satu tragedi. TikTok aku sempat ke-ban. Kenapa tuh? Tapi untungnya, waduh, itu tuh complicated banget. Sebenarnya ini kayaknya titik kehancuran sebuah influencer tuh kalau misalnya udah akunnya ke-ban gak sih? Itu udah titik Iya terendah. sih, bener. Jadi, Bener. jadi aku tuh sempet kayak ngonten tentang weight loss journey. Itu sebenarnya banyak banget yang nge-request weight loss journey. Terus pas Iya. aku posting ternyata nge-violate guideline TikTok. Jadi mau nggak mau ya udah hilang. Tapi untungnya aku punya akun kedua yang bisa aku lanjutin pakai itu. Alhamdulillah kayak untungnya 30.000 followersnya. Jadi nggak mulai dari nol banget gitu. Tapi pertama kemarin bilang boleh sampai berapa tuh followersnya? Berarti? 290.000. Enggak, Wah, lebih lumayan banget ya. 296.000, hampir 300.000. Wah, gede banget ya lagi. Iya, Lumayan sih. aduh. Aduh, udah seperempatnya Aku lebih ya, tapi sedih memorinya sih, memori dalam TikTok itu kan ada aku di Prancis sama teman-teman ini itu hmm. dari 6 tahun yang lalu, sayang banget. Wah, ini banget ya. Itu tuh kalau TikTok nge-ban bener-bener nggak bisa di ini ya, misalnya dipulihkan gitu ya. Bisa, harusnya sebenarnya ini tuh kalau misalnya aku bisa jelasin lebih jauh, sebenarnya bannya juga gara-gara TikTok. Jadi sebenarnya itu sistem error gitu loh, dan aku berusaha ngejelasin ke TikToknya tapi mereka nggak mau dengerin. Jadi tuh pokoknya aku tuh ke-ban gara-gara Iya. pas aku dapat warning kalau misalnya weight loss itu nggak boleh di TikTok, aku delete semuanya. Terus ada 2 video yang ditarik sama TikTok untuk dijadiin ads. Jadi sama TikTok dilihat, oh ini banyak nih likes-nya, gue jadiin ads deh gitu. Bukan pilihan gue, itu buat TikToknya sendiri yang kayak gitu. Terus sama TikTok ditarik, pas gue hapus nggak dibolehin sama TikToknya, tapi video yang sama dikasih warning. Jadi gue yang kayak, aduh, kayak udahlah. Iya. Sayang banget sih. Iya, Sayang mungkin banget, jujur. aduh, kenangan semuanya, tapi ya mungkin jadi pelajaran lo juga mungkin ya buat kedepannya kali ya. Iya sih. Iya, nyesel banget sih gue tapi. Ini yang gue juga kesel adalah sekarang ada 2 aplikasi, Instagram sama WhatsApp. Kalau Instagram kan gue tuh sering banget nih, kadang-kadang ke DM atau misalnya kalau ada chat pun gak ke notice. Suka banget kayak komen lah gitu, biar ke notice, kayak mau ngundang gestar kayak, ya halo, kita dari Some Story mau ngundang kakak gitu ya, mau ngundang gitu. Terus tapi kita tuh dikira kayak nge-spam, padahal enggak gitu loh. Karena kata-katanya mungkin mirip-mirip gitu. Oh iya ya, mungkin ya. Iya, itu di Instagram. Jadi kayak gue udah gak pernah berani lagi untuk komen-komen orang gitu. Maksudnya secara dalam satu hari tuh paling 1-2 aja yang kayak bener-bener pengen kita undang banget lah gitu, pengen di notice sama siapa gitu kan. Sama WhatsApp, sekarang di WhatsApp itu kita tuh nginvite orang ke grup aja. Kan kita punya community partner atau mungkin jadi beda partner, ya kita bikin kayak kalau di WhatsApp ada community gitu kan. Nah, kita bikin grup aja di community itu untuk satu grup gitu aja, dikira spam, dan kita dikira maksudnya jadi akunnya tuh si WhatsApp itu jadi strike itu. Jadi kita nggak bisa invite orang banyak-banyak. Kayak padahal kalau misalnya di YouTube tuh mereka kayak kalau untuk kreator ya, YouTube tuh support banget kreatornya. Kayak nggak gampang dihapus akunnya. Kalau di TikTok tuh aduh males banget. Iya, mungkin karena nggak tahu ya, mungkin mereka jadi strict karena mungkin banyak satu hal-hal yang kayak tidak oke kali ya, mungkin ya. Tapi padahal kalau menurut gue yang aplikasi yang rentan banget tuh X, justru yang kayak gitu-gitu, Iya. yang kayak harusnya lebih restrict dan kayak Iya benar. ngeblokir orang kan. Iya. Tapi kayaknya kalau di Instagram sama TikTok nggak terlalu itu deh sekarang, ya kan? Iya, mungkin ya.
Iya nggak tahu deh. Pokoknya gitu. Jadi ceritanya akhir-akhir ini kesibukannya Mm-mm. mungkin nge-growin TikTok yang baru, Mm-mm. TikTok yang second ini untuk jadi first account. Terus aku juga ada Mm-mm. bisnis keluarga yang aku juga handle sedikit. Aku bantu-bantu di situ. Dan udah sih. Jadi aku tuh kemarin baru fresh graduate kan. Jadi sekarang Wow. benar-benar harus striving gitu loh. Harus striving banget. Tapi kan juga berarti baru balik dari Prancis. Dulu awal-awal banget tuh ya. Aku tuh inget banget pas kita mulai nge-podcast tuh aku sempet collab sama PPI Lil. PPI Lil. Oh iya, Heeh. siapa Ocet? Ocet bukan? Rashid bukan? Bukan zamannya ada namanya Kawindra ini ya. Tahu nggak ya? Oh iya ya, enggak Siapa nggak ya? tahu. Aduh, ini beberapa nama cuman ya itu tahun 2021. Oh udah lama ya ini podcastnya? Udah lama. Oh oke oke oke. Kita dari 2021. Berarti kamu ke Paris kapan ya? Berarti tahun berapa tuh? 2024. 2004 ya? Oh, iya 2024 udah sampai lama 2025. jauh. Iya, iya, Tapi aku iya. nanti akhir April ini aku kesana lagi. Buat ini, wisuda lagi atau gimana? Nggak buat traveling aja. Ketemu teman-teman aku di Lyon. Aku kan tinggal di Lyon kan. Oh, kalau kota Aku Lyon pengen tuh ketemu gimana sih? teman-teman. Karena kan aku Lyon taunya tuh cuman dari bola kan. kalau dari bola ini Paris, ini Lille, ini Lyon. Oh iya, deket-deketan gitu ya. Iya benar. Kalau Lyon gimana kotanya? Dia itu. Wah, I love it so much. Itu kayaknya jujur ya pas aku exchange ke Prancis itu kan aku 6 bulan di sana. Itu adalah masa terbaik di hidup aku. Aku bener-bener kayak ngerasa kurang banget gitu loh. Kayak sebenarnya tuh pas aku kesana papaku nawarin kamu mau setahun apa 6 bulan. Dan aku bilang 6 bulan soalnya aku tuh kayak ada attachment issue gitu loh. Aku takut aku nggak nyaman di sana, aku nggak punya temen di sana dan lain-lain. Aku bilang aku main 6 bulan aja. Setelah 6 bulan di sana aku kayak aduh harusnya aku minta setahun. Itu bener-bener terbaik, masa terbaik gitu loh. Kayak teman-temannya semua baik-baik banget dan lain-lain. Very happy di sana. Tapi emang kuliahnya lebih susah sih dibandingin di Indonesia. Itu dengan bahasa Inggris atau bahasa Prancis? Bahasa Inggris. Jadi aku kuliahnya di swasta bukan di negeri, di international school. Jadi pakai bahasa Inggris Paul. Tapi keseharian minimal kamu harus ini nggak sih dasar-dasar bahasa Prancis? Iya paling kayak Saba kalau misalnya kalau sama supir bisa kayak Saba, Etwa, Bonjour gitu-gitu, S'il vous plaît gitu-gitu aja. Iya, soalnya pasti kan ya mungkin negara Prancis kan salah satu kadang ngerasa kayak bahasanya itu kan atau negaranya negara besar ya kuat banget kan ya selain secara budaya apalagi dan juga bahasa jadinya mereka sangat mengutamakan bahasa Prancis gitu dibandingkan Iya betul. Inggris kan. Banyak yang nggak mau ngomong bahasa Inggris, kita ngomong bahasa Inggris mereka jawabnya bahasa Prancis gitu juga ada. Iya ada aku pernah pengalaman juga exchange. Aku kan juga dulu kayak ikut program namanya ISEC gitu namanya. Terus Oh iya tahu aku Isaac. tahu kan ya. Nah itu kalau Tahu. ISEC ke negara-negara yang mungkin kayak Rusia, Turki, Kayak volunteering Poland, gitu nggak sih? ya volunteering, benar. Nah teman-teman aku tuh pada milih dapat programnya di Istanbul waktu itu, tapi aku milihnya ada di kota namanya Adana. Kalau Turki ada dua ya, kayak yang Eropa sama yang Asia kan. Nah aku tuh milih yang Asia di bagian yang kayak Asianya Asia banget, kayak bener-bener berapa kilometer lagi, 40 kilometer kayaknya ke Syria gitu. Jadi kayak bener-bener vibe-nya bener-bener masih Turki tapi ada rasa-rasa Timur Tengahnya juga gitu. Oh iya nice nice. Jadi kayak ya itu sih dari mereka juga karena Turki kan juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris ya itu sih. Banyak sih yang kayak gitu. Kalau di Lyon mungkin selain apa yang kamu bisa ceritain dari Lyon sih sebenarnya? Waduh, banyak banget sih sebenarnya kayak intinya banyak yang terjadi di sana. Pokoknya kayak happy banget deh aku kayak nggak ada hari dimana aku yang kayak nyesel oh aku di sini gitu loh. Kayak awal aku ke sana, aku tuh sendiri dari kampus aku. Jadi aku satu-satunya siswa. Aku berangkat di sana aku nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, kayak nekat gitu loh. 7 hari sebelum aku berangkat ke sana, aku tuh ngehubungin anak Lyon, orang Indonesia di Lyon, anak PPI. Aku bilang, aku belum dapet tempat tinggal. Bayangin, aku seminggu sebelum ke sana aku belum dapet tempat tinggal. So kayak aku belum dapet tempat tinggal nih. Aku 7 hari lagi udah di sana. Terus dia yang kayak nawarin, oh ya udah tinggal aja di tempatku gitu. Jadi temen aku cuma dia doang. Terus habis itu aku di invite ke grup PPI
Ya udah di sana teman-teman baik banget, ada yang kayak ayo kita harus urus kayak ada kayak formulir dan harus bayar berapa gitu ke pemerintah Prancis kalau kita ke sana untuk lebih dari 3 bulan gitu-gitu, itu semua diurus sama mereka, dibantuin semuanya. Terus pokoknya mereka benar-benar welcome banget, terus tambah lama tambah dikenalin sama yang ini sama yang ini, sampai akhirnya yaudah ada satu kelompok kayak kita beberapa orang yang emang kita match banget, yaudah kita kayak bener-bener kita party bareng, kita jalan-jalan bareng gitu. Dan aku juga ketemu sama cowok aku di Prancis, di Lyon. Oh. Dia adalah orang yang aku hubungin itu yang 7 hari itu. Oh gitu ya. Jadi gitu Iya. ya. Tapi kan nggak tahu ya. Kalau nice-nya apa ya, mungkin khasnya si Lyon itu apa sih? Maksudnya kan ada ya kalau di Prancis kalau salah terkenal dengan anggur ya, kebun anggur gitu. Wine, Iya, wine dan cheese, lainnya. ya. Iya. Kalau Lyon apa sih dia yang ini dibandingin kota-kota lain di Prancis? Kayaknya kalau misalnya Lyon sama kota-kota yang lain sama aja deh, karena sama-sama di Prancis kan. Jadi ya nggak jauh dari wine dan cheese juga. Cuman kalau misalnya Lyon tuh ada cheese-nya yang emang terkenal di Lyon. Namanya tuh aku lupa, tapi depannya C. Mungkin ada yang tahu, nanti komen guys kalau ada yang tahu. Itu ada deh pokoknya. Tapi aku juga pengen penasaran mungkin satu hal sih. Karena di Prancis tuh bed-nya adalah stereotipnya itu copet dan lainnya itu gimana sih? Apa sama semua nggak sih di kota-kota? Sebenarnya benar sih itu. Jadi sebenarnya mama papaku tuh pernah mereka lagi di Paris. Terus mereka tuh dikeroyok sama kumpulan orang yang tinggi-tinggi, kulitnya agak gelap. Mereka dikeroyok gitu, ditengahin. Terus mereka mau dirampok. Dan itu bener-bener satu metro, satu train itu ngeliatin mereka, tapi nggak ada yang bantu mama papaku. Tapi akhirnya mereka berhasil lah, kayak mereka pura-pura keluar dari trainnya, itu kan di dalam kereta kan. Mereka pura-pura keluar kereta, perampoknya ikut keluar, tiba-tiba pas trainnya udah mau tutup, mama papaku lompat lagi, jadi mereka nggak bisa masuk ke train. Itu ada kejadian dari mama papaku. Terus cowokku juga pernah dirampok, ditodong pisau gitu, kayak sini HP kamu di depan mata. Dan itu beneran, jadi mama papaku kejadian di Paris, cowokku kejadiannya di Lyon. Jadi menurut aku ya itu stereotype yang mungkin bisa kita bilang bener ya, soalnya kalau misalnya di Indonesia orang nggak seblak-belakan itu kan, paling copet ya nggak sih? Kalau misalnya di sana jatuh udah ngerampok gitu loh, udah ngerampok dan gak ada yang ngebantuin gitu. Jadi benar, tapi aku nggak pernah ngalamin kayak gitu, soalnya aku dikasih tahu sama teman-teman aku di Prancis, jangan kamu dress up kayak kamu tuh orang kaya, ngerti gak sih? Jangan kamu dress up kayak kamu tuh turis. Kamu dress up kayak kamu tuh student aja, kayak kamu pelajar. Nggak ada orang yang mau ngerampok pelajar, karena mereka tahu kita nggak punya uang gitu loh. Iya sih. Gitu. Bener. Tapi di sana polisi di sana juga kayak ini gak sih? Kayak cukup responsif atau kayak ya udah? Kayaknya 11-12 sama Konoha ya. Oh gitu. Waduh. Iya. Abis kamu aku lihat kan juga ngonten juga, itu emang dimulai dari sebelum ke Prancis apa di Prancis malah makin sering ngonten atau gimana? Udah. Aku malah pas di Prancis aku nggak ngonten sama sekali karena FYP-nya nggak masuk ke orang Indo. Jadi setiap aku ngepost FYP ke orang Prancis yang nggak ngerti bahasa aku. Jadi aku ngonten itu mulai dari 2020 itu di TikTok, mulai dari 2020 pas COVID itu di TikTok naik banget 2020, 2021, 2022. Terus sebelum 2020 tuh aku cuma fokus di Instagram doang. Itu mungkin di Instagram aku sebelum mulai TikTok tuh udah kayak 12.000, 15.000 gitu deh. Wow, oke. Itu kontennya mesti apa nih berarti? Berarti kan konten-konten pendek ya kalau di Instagram aja berarti kan ya? Dulu pas mulai. Itu aku nonton yang kayak cuman Q&A, jawab-jawabin orang di story gitu-gitu. Terus udah sih, nggak ada apa-apa lagi, soalnya kayaknya itu followers juga cipratan dari Kanesi sih. Apa pertanyaan yang sering mereka lontarkan berarti kalau gitu? Kalau misalnya dulu pas Q&A gitu-gitu mereka, aku mancing sih, jadi kayak misalnya aku tuh dari dulu selalu, enggak deng, aku tuh awalnya gara-gara aku bikin organisasi sama teman-teman aku yang influencer kecil-kecil gitu. Dulu kita semua masih kecil. Nah terus kita kayak collab, kita bikin satu organisasi namanya Arise Rose. Terus Arise Rose ini naik, followers kita jadi saling tahu satu sama lain. Gitu.
Iya Awalnya gitu. kayak gitu tuh ya. Pokoknya. Itu termasuk aku baru nonton vlog kamu yang sahur itu ada si Dava tuh ya. Itu juga termasuk Udah juga. Farik ya. Dava Arik juga. Tadi yang organisasi kamu yang kamu buat itu. Oh enggak, Oh itu enggak. kan sebelum aku TikTok kan. Dava Oh tuh kenal sebelum. sama aku 2020. Oke oke. Dava tuh kayaknya Dava bukan tipikal orang yang bikin organisasi sih. Itu karena kita organisasi itu cewek-cewek doang. Kita Oh, oke. organisasi kayak Changing the world gitu loh, yang kayak kita Hmm. ngasih tahu global warming, kayak climate change, Oke. feminism gitu-gitu. Kalau berarti kan kamu mulai lebih kayak konten-konten pendek, Q&A. Nah, kalau ke YouTube ngevlog itu mulai 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 kapan kamu mulai coba kayak ngevlog deh gitu? Dari dulu sih sebenarnya, cuman kayaknya Hmm. aku belum terlalu niat gitu loh. Jadi kalau misalnya emang ada Hmm. vlog aja, tapi nggak aku jadwalin kayak oh setiap minggu harus ngepost gitu, nggak. Jadi setiap aku lagi ada Hmm. aktivitas, sekalian deh yang vlog deh gitu. Jadi makanya masih belum, aku lihat juga kayaknya di YouTube kayak belum terlalu banyak juga yang di post ya. Gitu. Kamu sekarang berarti fokusnya lebih ke konten pendek dan lebih ngebahas isu-isu yang kemarin kayaknya ada tuh apa yang rame tuh ya? Aku lihat tuh ngebahas apa ya? Buat Kayak kamu kok ini kayak ya, agak BOP marah-marah gitu ke salah satu ke Miss siapa gitu ya? ya, Iya, punya gitu. BOP. BOP, oh iya, iya tentang BOP tuh. Hmm. Berarti kayak gitu-gitu tuh isu-isu yang kamu lagi ini juga konten atau kayak lebih ke arah sana tuh konten-kontennya. Itu sebenarnya jujur, aku tuh nggak ada Hmm. niatan untuk bikin konten kayak gitu. Kayak pas aku bikin konten sehari-hari, aku tuh lebih fokus ke relationship, ke Hmm. cewek-cewek, kayak aku ngasih tahu gimana caranya glow up dan lain-lain. Nah terus aku tuh ada satu waktu dimana aku udah gedek banget sama Penny, Board of Iya. Peace ini. Awalnya aku ngerasa yang kayak, aduh ini gerakan yang bodoh banget sih menurut aku gitu loh, kayak tapi aku keep itu ke myself aja sama ke keluarga aku, paling kayak kita diskusi kayak ini bodoh banget ya sih Hmm. kayak gini-gini. Udah lagi gedek-gedeknya nih, aku lagi scrolling FYP tiba-tiba muncul satu cewek ini. Ngerti gak sih? Dia Oke. tiba-tiba bilang, sebenarnya harusnya kamu ngeliat sih itu video yang dia posting ya, yang dia Iya. posting di TikToknya dia. Itu dia Heeh. selfie doang, pakai teks. Terus back soundnya tuh seolah-olah dia tuh orang paling bener sedunia. Jadi back soundnya tuh yang kayak lagu-lagu badass gitu, ngerti gak sih, kayak oh baddie Oh, gitu. Terus gue yang oke. kayak gue yang kayak lihat aja nih pasti orang-orang pada bilang dia bodoh gitu kan. Itu yang gue Iya, kira, iya. Kak. Hmm. Gue buka komennya, semua orang ngebelain dia. Aduh. Terus gue yang kayak gue di situ udah yang kayak gue ngerasa nih, aduh kok negara kita jadi kayak gini gitu kan. Gue lagi gedek, gue udah kesel banget itu. Gue langsung ambil kamera, seret, gue ngomong depan kamera. Udah gue posting hal itu juga. Gue nggak sadar tiba-tiba kayak gue bangun, gue tidur siang, gue bangun tiba-tiba seret udah kayaknya udah 500.000 deh, sejam 2 jam gitu udah 500.000 viewersnya. Terus Wow. gue yang kayak Oke. oh tapi viewers kayak berapa ya? Mungkin 80% orang tuh ngebela gue, 20% di komen bilang kayak dasar, terus gue aja gue dirasisin coy. Mereka rasis banget, kayak lah orang ini Iya, gue iya. ngomong Board of Peace itu nggak Heeh. pantas untuk ngebela Palestina. Orang-orang di Palestina mukanya 11-12 sama gue. Terus lu ngerasisin orang itu juga. Emang nggak masuk aja di otak mereka. Tapi ya udahlah. Gue decide untuk keep quiet aja sih. Setelah itu kan banyak yang komen, Kak balas dong ini nge-state Iya, ini nge-state. Gue ngerasa kalau misalnya gue debat sama orang gila, gue nggak akan bisa menang. benar. Mereka bakal Udah, selalu ngerasa mereka benar. Ya udahlah, kayak gue capek gitu loh. ya udah aja ya kayak skip aja lah kayak gitu-gitu kayak. Iya, ya udah lu Kadang gila sendiri aja. bener kayak udah skip aja nggak ini sih nggak masuk gitu kan. Karena kan aku ngeliatnya Iya, ada yang kayak yang tahu sih yang debat-debat di TV tuh yang ngehadirin yang ngebela Israel gitu ada kan ya. iya yang dia teriak-teriak kan. Iya, itu kayak aduh ngapain Nah, banget ya emang dikasih panggung. setipe kayaknya. Kayaknya emang kayak gitu semua orang. Jadi kayak gue juga ngelihat orang-orang ngomong IWO, gue cuman di otak gue nih orang-orang bodoh, gue pinter, ngapain gue ngomong sama mereka, yang ada gue ikut gila, ngerti gak sih? Iya. Tapi aku ikutin isu itu dari satu, kalau bilang dia pengamat ya, cukup oke sih. Ini ada namanya Muhammad Hussein. Nah itu Oke. POV-nya sih cukup oke karena kan dia tinggal di sana. Terus juga yang soal apalagi sekarang lagi rame soal ngebahas soal yang Libanon yang 3 prajurit kita tewas kan, terus kayak
Oh iya, yang kemarin itu yang 3 orang ya? 3 orang itu, dan Iya. kayak aku udah selalu nungguin POV atau pendapat dia sih, karena mungkin dia juga di sana, terus juga punya, jadi POV-nya juga mungkin lebih bisa melihat dari kacamata yang langsung, kayak mungkin gitu ya, itu sih. Iya, ini bokap gue nge-follow sih Instagramnya. Tapi gue belum pernah ngeliat, mungkin muncul di reels gue itu ya. Mungkin ya, perbincangan jadi anak HI kita kalau ngebahas ini ya. Tapi yang kamu lihat sekarang, kamu mulai mungkin konten dari 2020 sama sekarang, apa perbedaan dari 5 tahun lalu, 6 tahun lalu sih sebenarnya? Sekarang. Good question. Menurut aku 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu jauh lebih mudah untuk jadi content creator. Jauh lebih mudah. Apapun itu bisa FYP karena nggak semua orang tuh konten. Sekarang Wah, susah banget. FYP tuh susahnya minta ampun. berasa. Apalagi sekarang udah ada Iya. konten-konten yang kayak clipper gak sih sekarang gitu? Iya, Yang iya kayak clipper, gitu. yang Streaming. pendek-pendek. Salah satu orang yang paling bukan hoki, gue ngerasa ini orang tuh emang terlepas dari dia problematic, dia banyak yang nggak suka, dia ngomong-ngomong hal yang nggak harus diomongin, tapi gue nggak bisa deny kalau Big Mo is very smart. Dia tuh tahu target market dia siapa, he knows what he's doing. Oh, Gue ngerasa gak wah, itu ada sih, gila orang itu. di zaman kita sekarang yang start 1 tahun udah bisa kayak dia, nggak ada, dia doang. Oh iya sih, itu salut sih, iya. He's insane, tapi emang dia bener-bener he's doing everything, dia bener-bener gak ada malu, dia gak ada personal branding, dia bener-bener cetas gitu loh. Dia bangun Dia dengan berani banget. kontroversial yang sangat itu juga sih. Sangat amat, yeah. Wah, gila sih. Tapi itu. dia pinter banget, he knows what he's doing sih menurut gue, dia bener-bener pinter banget menurut gue. Iya. Ada satu monolog podcast ya Bang Panji Pragiwaksono pernah ngebahas tentang dia sih waktu itu. Gue lupa judulnya apa, tapi pernah ngebahas. Tapi kalau dengerin Bang Panji sekarang monolognya ada di YouTube dia, tapi harus eksklusif member gitu. Dan gue jadi lebih tahu pendapat POV tentang dia juga sih, Big Mo itu, karena juga Bang Panji juga pernah collab kan, jadi kayak wow, pas mau bilang Big Mo sih ya. Yeah. Iya sih, gila juga sih. Kalau sekarang konten harus kuat mental kan, atau untuk konsistennya juga gitu, kayak Konsistensi menurut gue tuh hari at least 1 video. Kalau yang Iya. pengen cepet naik ya, ini 1 hari 1 video, terus ya paling 2 hari lah, itu udah maksimal banget 2 hari 1 video. Terus untuk mental, kalau gue sih gue nggak pernah struggling mentally ya. Gue mau dihujat satu Indonesia, gue juga kayak gitu loh, tipikal. Iya. Kayak, oh lo hujat gue berarti yang at least lo tahu gue nggak tahu lo cetas begitu. Iya sih. Kalau misalnya kedepannya dari kamu sendiri, plannya apa nih? Karena kan kamu juga baru lulus, terus juga konten sebenarnya ada potensi juga di sana. Iya, kalau misalnya aku sih fokusin konten dulu untuk sekarang karena emang harus nge-grow lagi. Tapi aku pengen fokus di Reels sih sekarang di Instagram. Ya, karena lumayan Reels guys, ternyata jauh lebih daripada TikTok. Selain itu paling fokus ke ini bisnis keluarga. Sebenarnya aku tuh ada interest karena aku masih ada waktu senggang gitu loh. Karena aku udah punya editor, aku udah punya asisten. Aku tuh pengen nyobain kerja korporat. Tapi sebenarnya aneh, cuma kayak kerja korporat yang nggak full time, tapi nggak full time, ngerti nggak sih? Kan banyak yang kayak ada WFH-nya gitu-gitu. Korporat bukan sih maksudnya masuknya? Pokoknya kayak ya gitu deh. Gue pengen cobain aja karena gue nggak pernah kerja korporat, by the way. Gue nggak pernah magang juga. Sama, aku juga kayak gitu. Ya, gue pengen coba. Lo sekarang megang apa selain podcast? Sama, ada bisnis keluarga juga sebenarnya. Okay. Tapi di bidang fashion. Terus abis itu ya ada beberapa proyek-proyek lain. Kalau orang tua butuh bantuan, ya aku ya akan supportingnya sih sebenarnya. Iya, sama-sama. Karena emang aku juga sama, bisnis dulunya manajemen juga, terus juga di selama ngampus juga aku tuh diminta untuk bikin bisnis gitu kan. Maksudnya ada mata kuliah kayak business creation, dan itu selalu aku coba F&B. Ternyata F&B tuh tidak semudah itu ternyata gitu. Orang kan mikir kayak, oh kelihatannya ya nih kayak misalnya ada bisnis franchise ayam gitu, oh ya cuma jualan ayam doang. Nggak segampang jualan cuman kayak goreng ayamnya aja gitu, nggak gitu. Benar. Jadi aku Benar. ya mau coba
nggak nemu-nemu. Gue dulu juga sempet tuh kayak tugas dari kampus itu buat bikin, bukan company sih jatuhnya, kayak bikin bisnis lah. Kan gue anak bisnis kan. Terus gue bikin restoran kecil gitu, mentai. Karena gue jago banget, gue tuh jago banget masak by the way. Gue bener-bener kayak semua orang yang nyobain mentai gue bilang itu mentai terbaik yang pernah mereka makan. Bener-bener semuanya. Dan gue kalau bikin masakan itu mereka tuh makan terus kayak enak banget kayak gitu, selalu nggak pernah nggak. Dan gue kemarin jualan mentai itu laris banget, tapi ujiannya bro, wah saya tidak kuat. Itu susah banget, capek banget, pegal banget, terus belum ngurus finance-nya ini itu. Iya sih. Aduh. Iya sih. Ini banget lah, pasti banyak yang dipikirin sih. Ini aja, media ini aja bener-bener sekarang tuh aku udah mulai mikirin kayak dari A sampai Z sih, soalnya nggak cuman, karena kita kan nggak cuma podcast doang, sekarang bikin berita juga, bikin konten juga. Oh ya. Kayak banyak yang dipikirin lah gitu. Itu lo doang yang megang atau sama teman-teman atau gimana? Ini ada tim sih. Ada tim, oke. Berarti kedepannya bakal fokus konten juga, tapi ada nggak yang kamu penasaran, tipe konten yang kayaknya ini pengen banget dicoba deh, tapi belum sempat aja bikinnya gitu? Kayaknya interview orang di jalan gitu nggak sih? Wah, ya seru ya. Orang-orang random gitu ya? Iya, atau nge-prank gitu, bayangin gue nge-prank orang, kayak seru juga. Aduh. Atau sih gue. Tapi gue tuh tipikal yang kayak, gue tuh pengennya lebih ke fokusnya ke gue gitu loh. Gue kayak rada NPD dikit ya. Gue kayak rada NPD dikit, gue kayak pengennya gue nge-post apa yang gue lakuin yang relate ke orang bisa repost kayak gitu. Jadi kayak kalau prank kayak bukan gue banget sih, gue lebih malu kan kalau nge-prank. Tapi kalau misalnya make up gitu-gitu gue suka, jadi orang juga harus suka. Nah kayak gue kan, gue biasanya ngomongin relationship kan biasanya. Nah itu gue ngomongin relationship tuh karena gue suka sama percintaan gitu-gitu tuh, gue suka dengerin cerita cinta orang. Gue suka, I just love gitu loh. Seru sih. Mungkin lagi yang rame, mungkin ngomongin sesuatu tapi beda generasi. Itu siapa kemarin ya, si Alicia Eva gitu ya, contoh kayak gitu. Atau pandangan dengan, kalau itu bikinnya pasangan kan kemarin kalau nggak salah si Jovial sama pacarnya gitu ya. Teman-temannya. Iya gitu, kayak gitu kan kalau relationship mungkin ya bisa ke arah di Angel sekarang, karena setiap kali aku bahas tentang relationship tuh sekarang isinya tentang toxic aja gitu, kebanyakan kayaknya. Gue tuh sebenarnya pengen bikin konten sama cowok gue, cuman kalau misalnya di keluarga gue kayaknya belum bisa gitu loh, karena nyokap bokap gue tuh masih tradisional, yang kayak nggak boleh ngupload tuh, kamu nggak boleh sama cowok kamu belum nikah gitu. Iya. Kalau gitu Nilo, thank you banget udah sharing hari ini, seru banget. Kita banyak ngomongin ngalor ngidul dari mulai A sampai Z tadi ya. Mungkin betul. Buat teman-teman yang mau ikutin kamu bisa di mana, dan mungkin sosmed kamu juga mungkin, atau YouTube. Buat di Instagram @niloverjudge, buat di TikTok karena Niloverjudge di ban sekarang Niovo, jadi NIYOVEW. YouTube Niloverjudge. Siap, langsung aja. Jangan lupa tadi follow dan subscribe juga YouTube-nya juga. Pasti nungguin konten-konten Nilo juga. Buat teman-teman yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa banget ya support on Instagram di @podcast_samstory, dan juga bisa melalui email kita di podcast_samstory@gmail.com. Thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton Samtalk episode ke 141 bersama Nilo, and see you in the next episode. Dadah semuanya. Dadah.